kita lihatnya dari klaim, Ray. Karena klaim. paten itu kan di cover atau dilindunginya itu di bagian klaim. Dari hasil searching dan screening baru kita cari isi klaimnya itu seperti apa. Kita pelajarin setiap permohonan, setiap paten, dibaca klaimnya, dianalisis mana nih produk-produk yang sesuai sama punya kitanya. Ya, jadi memang harus dilihat secara detail ya Mbak, dari klaim-klaim yang ada, kira-kira mana nih yang cocok ataupun mungkin yang memang berpotensi melanggar atau produk itu melanggar paten tersebut. Betul, gitu ya Mbak. Nah, Mbak Rena, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pentingnya FTO dan tahapan-tahapan apa aja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan FTO. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi nih. Boleh dong Mbak Rena kita share sedikit pengalaman dari Ambadar ketika melakukan FTO untuk klien-kliennya. Silakan Mbak. Oke Ray, jadi nih ya Ray ya, sebenarnya sayangnya nih Ray, awareness dari orang-orang tentang FTO itu kurang ya Ray kalau menurut aku. Jadi permintaan FTO juga di Indonesia itu sebenarnya sedikit karena yaitu tingkat awareness orang-orang terhadap FTO itu kayak emang penting nggak sih FTO gitu, atau kayaknya biaya terlalu mahal deh, hasilnya cuma buat ini aja, gimana sih kalau kita misalnya jual aja dulu produknya, baru nanti tunggu ada penuntutan atau enggak. Jadi itu Ray. Tapi ada nih Ray, aku beberapa kali menerima request FTO dari klien khususnya di bidang farmasi. Iya, jadi baru-baru ini kan karena ada COVID nih Ray. Jadi permohonan paten tentang vaksin kan meningkat. Tapi ada juga karena penggunaan vaksin yang penting langsung diproduksi di Indonesia, ada beberapa perusahaan-perusahaan farmasi yang mau vaksinnya itu ya udah mereka jual dulu aja karena peningkatan permintaan konsumen akan vaksin tanpa mereka mendaftarkan patennya. Ya, tapi mereka juga takut karena di tahun 2020 itu permohonan paten mengenai vaksin itu meningkat. Mereka takut kalau vaksin yang mereka mau jual sekarang ini ternyata udah tercover di permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi karena aware-nya mereka tentang itu, akhirnya mereka meminta tolong Ambadar untuk memproses FTO mereka. Jadi ya sama seperti tahapan-tahapan tadi yang sudah disebutkan, mereka memberikan keyword atau kata kunci yang terkait vaksin mereka itu seperti apa. Kemudian setelah kita terima requestnya, baru kita proses untuk tahap searchingnya, screening, mapping, lanjut analisis gitu sih Ray. Jadi yaitu harus lebih aware ya untuk produsen atau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan FTO sebelum memperjualbelikan produknya mereka. Oh iya, nih hal ini juga sebenarnya menjadi salah satu highlight ya Mbak. Awareness terhadap masih rendahnya awareness terhadap orang-orang untuk melakukan FTO sebenarnya berbanding lurus nih dengan kasus-kasus pelanggaran paten di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sadar atau tidak, sebenarnya kasus paten di Indonesia, khususnya pelanggaran paten di Indonesia itu cukup jarang sebenarnya gitu ya. Mungkin juga salah satu hal itu dikarenakan orang-orang tuh nggak ngerti kenapa sebenarnya kita tuh perlu melakukan FTO, apakah ini melakukan pelanggaran paten atau tidak. Jadi memang ternyata relate ya Mbak antara saya yang biasanya menghadapi banyak kasus-kasus kekayaan intelektual masih jarang menemukan adanya pelanggaran paten. Mungkin salah satu alasannya adalah kekurangannya awareness atas FTO itu sendiri ya Mbak ya. Mungkin kalau orang udah paham terkait dengan kenapa pentingnya FTO akan lebih meningkatkan pengetahuan dan juga awareness terhadap bahwa produk-produk tertentu memang masih melanggar paten-paten yang ada di Indonesia. Oke, berarti masih relate ya. Oke Mbak, nah kita lanjut nih Mbak. Bagaimana sih Mbak sebenarnya perusahaan-perusahaan ini untuk bisa mengintegrasikan nih analisis FTO-nya ke tadi strategi bisnisnya mereka nih Mbak untuk melakukan pengembangan terhadap produk-produk mereka? Oke, jadi kalau misalkan FTO itu dilakukan sesuai urutannya ya Ray. Jadi dilakukan sebelum diproduksinya suatu produk, harusnya sih itu lebih mempermudah atau si perusahaannya itu sendiri. Jadi
nanti di hasil FTO itu kan ada beberapa hasilnya nih, Yes. apakah dia melanggar atau tidak melanggar. Kalau misalnya tidak melanggar, oke, berarti jalan mereka lurus-lurus aja untuk langsung produksi. Cuman kalau hasilnya ternyata melanggar, ada potensi untuk melakukan terjadinya pelanggaran, mereka bisa mengintegrasikan hasilnya itu ke dalam produk yang akan mereka produksi. Misalnya memodifikasi produknya atau menambahkan suatu hal yang barunya sehingga ada pembeda dari produk mereka dengan produk di permohonan paten yang sudah ada. Jadi modifikasi produk. Atau kalau misalnya ternyata tim R&D mereka kayaknya nggak bisa lagi nih modifikasi ini, udah harus begini susunannya, harus seperti ini komposisinya, kita nggak bisa nih. Terus caranya gimana? Jadi cara terakhirnya ini nih, daripada kita merelakan aja, ya udah deh merelakan aja deh, kita nggak jadi jual. Ada satu caranya lagi sebenarnya, itu lisensi namanya, lisensi paten. Ya, lisensi paten. Jadi coba Rehan bisa minta tolong nih. Iya, jadi lisensi itu. paten ini sebenarnya kita bayar royalti ya. Kita akan membayarkan royalti dengan kita menggunakan hak paten dari orang yang memiliki paten yang sudah diberi gitu. Jadi kita pakai hak patennya saja, kita nggak mengalihkan hak itu pada kita, tapi kita meminta izin untuk menggunakan patennya dalam produk kita. Nah itu tuh yang biasa disebut dengan lisensi paten, teman-teman. Jadi itu menjadi salah satu strategi juga ya Mbak ya. Jadi setelah analisisnya keluar, ketemu nih, ternyata produsen ini yang sudah mendaftarkan paten di Indonesia. Bisalah si perusahaan ini menghubungi si pemegang paten itu, mereka berkomunikasi untuk melakukan lisensi paten. Jadi ya kedua belah pihak sih harusnya saling menguntungkan atas lisensi itu. Kebetulan Mbak Dar juga ada ya Re ya? Iya, ada beberapa yang memang klien-klien kita yang melakukan lisensi untuk menghindari pelanggaran paten. Itu adalah salah satu hasil dari analisis FTO yang bisa diintegrasikan si perusahaannya. Jadi perusahaannya tetap berjalan, mereka dapat keuntungan secara komersil dan tidak melanggar permohonan paten yang udah ada. Oke, berarti memang lagi-lagi harus dibilang FTO itu sangat penting teman-teman, karena kita bisa melihat dari strategi bisnis dari awalnya mungkin kita bisa memodifikasi produk, menghindari pelanggaran, sampai akhirnya mungkin ada kerjasama di antara orang yang ingin punya produk dengan orang yang punya paten nih ya. Jadi memang manfaat dari FTO ini banyak sekali teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih Mbak. Saran praktis bagi teman-teman yang di luar sana mau menjalankan FTO, mau menjalankan prosedur FTO, saran praktisnya dari Mbak Rena ini kira-kira apa Mbak? Kalau saran praktisnya sih yang pertama harus ditelaah banget ya, identifikasi sekali apa keyword yang memang signifikan dari produk itu sendiri. Jadi setelah ketemu keywordnya, baru searching, ya analisis. Kalaupun kesulitannya, mungkin bisa berkonsultasi dengan expert-expert di bidang KI. Termasuk Mbak Rena di Ambarana Ambadar, teman-teman. Jadi bisa juga nih minta konsultasi berarti ke kita, ke Ambarana Ambadar untuk misalnya teman-teman mau jual produk yang memang masih dirasa ada atau ketakutan dirasa untuk ada pelanggaran dalam produknya, bisa banget kita sangat membuka pintu, Mbak Rena membuka pintu untuk bisa menganalisis nih kira-kira produk-produk kalian ini atau proses mungkin yang dipakai oleh kalian ini melanggar atau enggak paten yang udah ada di Indonesia gitu. Jadi boleh kontak kita ke Ambarana Ambadar karena kita akan membantu dan kita mempunyai jasa terkait dengan FTO. Oke. Rey, satu lagi Rey, sebenarnya untuk produk nih ya Rey ya. Jadi kita pikirkan FTO simpel itu ya Rey ya, menelaah satu produk apa aja keywordnya. Tapi lebih dalamnya lagi, produk itu melekat dengan prosesnya. Jadi FTO itu agak sulit dan harus dilakukan oleh expertnya karena bukan cuma produknya yang dianalisis, tapi proses pembuatannya dan bagian-bagian terkecil dari produknya itu sendiri harus di search harus dianalisis untuk juga menghindari ya. penuntutan atau pelanggaran itu ya Rea. Oke, berarti memang dibutuhkan ekspertis dari Mbak Rena untuk membantu teman-teman untuk bisa melakukan FTO. Oke nih Mbak Rena, tadi kita udah bahas dari awal sampai akhir nih terkait dengan FTO. Kira-kira ada nggak closing statement? Karena ini kita udah di akhir acara nih Mbak. Kira-kira ada nggak closing statement dari Mbak Rena sendiri terkait dengan diskusi kita mengenai FTO? Kalau menurut aku Ray, karena masih kurangnya awareness kita atau enggak pengetahuan kita mengenai kekayaan intelektual, jadi kita harus lebih tahu apa itu kekayaan intelektual, harus mengerti paten dan itu
melakukan FTO. melakukan FTO. Yang penting harus lebih ditingkat lagi awareness-nya untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut dari pihak ketiga. Iya, itulah teman-teman closing statement dari Mbak Rena. Terima kasih Mbak Rena atas waktunya, dan teman-teman sampai itu tadi adalah closing statement yang dilakukan oleh Mbak Rena adalah akhir acara kita hari ini. Sampai bertemu lagi di bicara selanjutnya. Sampai jumpa.